Shalom saudara-saudara, damai di hati. Saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa hormat pada kekudusan akan hadirat Allah, saya mohon izin mengambil video khusus untuk khotbah ini ya. Nah saudara-saudara, tema khotbah di seluruh gereja Masinjeli di Minahasa pada minggu yang berjalan ini berdasarkan teks firman yang sudah kita baca tadi dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 adalah pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Nah, saudara-saudara, setiap orang Kristen itu pasti adalah merupakan warga dari suatu negara. Jadi setiap orang Kristen pasti adalah warga negara. Nah, firman Tuhan memberikan amanat kepada setiap orang percaya agar supaya menjadi warga negara yang baik. Dan teks firman yang kita baca dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 tadi memperkatakan dua hal tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik itu. Yang pertama dikatakan pada ayat 1 sampai 5, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang tunduk pada pemerintah. Dan yang kedua pada ayat 6 dan 7, warga negara yang baik adalah warga negara yang mendukung pemerintah dengan taat membayar pajak. Ya. Kita akan melihat dua hal ini. Tetapi sebelumnya saya memberikan gambaran yang umum dulu, saudara-saudara. Jadi ada dua hal yang dikatakan dalam teks kita, yaitu kita diamanatkan oleh firman untuk tunduk pada pemerintah dan untuk membayar pajak. Kita akan melihat dua hal ini secara spesifik, tetapi saya memberikan gambaran umum dulu. Bahwa amanat firman itu pertama-tama ditujukan kepada jemaat Kristen di Roma, yang mana pada waktu itu mereka sementara hidup di tengah-tengah satu negara kekaisaran Romawi yang sangat otoriter, dan bahkan sebenarnya, saya pakai istilah sebenarnya, mengharuskan setiap warga negara Romawi itu selain daripada menyembah dewa-dewi, ilah-ilah yang mereka percayai, tetapi juga menyembah kaisar sebagai dewa. Jadi kaisar Roma pada waktu itu sampai di abad yang ketiga sebelum Kaisar Konstantin Agung, mereka mengklaim diri sebagai dewa yang harus disembah oleh seluruh warga negara Romawi, selain daripada dewa-dewi, ilah-ilah yang lain yang disembah di kuil-kuil. Dan karena itu patung-patung kaisar juga dibangun di pusat-pusat kota, selain daripada di pusat kerajaan di kota Roma itu, di pusat-pusat kota yang lain, di kuil-kuil dibangun patung-patung kaisar. Kecuali di satu provinsi yang namanya provinsi Yudea. Karena itu saya katakan tadi sebenarnya ada kekecualian, yaitu provinsi Yudea. Oleh karena provinsi Yudea itu terdiri dari orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang ada di provinsi Yudea ini adalah orang-orang yang hidup di bawah otoritas pemerintahan kekaisaran Romawi, di mana provinsi Yudea itu merupakan provinsi jajahan dari kekaisaran Romawi. Namun meskipun mereka merupakan satu provinsi, ada kebijakan istimewa di mana kekaisaran Romawi mengizinkan kerajaan lokal, kerajaan setempat itu boleh tetap ada. Dan karena itu, meskipun provinsi Yudea ini gubernurnya, wali negerinya adalah orang Romawi, tetapi ada raja lokal, raja setempat yang kita kenal di masa Tuhan Yesus itu, ada Raja Herodes. Dari Herodes Agung, kemudian anak-anaknya Herodes Agripa, Herodes Filipus, dan seterusnya.
Nah, salah satu kebijakan yang diistimewakan di Provinsi Yudea ini, mereka boleh saja tetap menyembah Allah mereka dan tidak perlu dibangun patung kaisar serta patung-patung dewa-dewi Romawi, Yunani lainnya di sana. Oleh karena begitu kuatnya keberagamaan dari orang-orang Yahudi ini, saking kuatnya keberagamaan dari orang-orang Yahudi ini, mereka lebih bersedia mati daripada ada patung kaisar yang masuk di dalam kota Yerusalem dan di kota-kota Yehuda. Mereka lebih bersedia mati. Mereka lebih bersedia dihabisi. Dan itu sudah teruji di dalam sejarah. Pernah wali negeri Pilatus memasukkan patung kaisar dan panji-panji kaisar ke dalam kota Yerusalem. Seluruh rakyat orang-orang Yahudi ini, mereka datang kepada Pilatus. Mereka minta untuk membawa keluar semua patung dan emblem-emblemnya. Dan Pilatus mengancam akan membunuh. Mereka taruh kepala mereka, silakan bunuh. Sekarang juga silakan bunuh, daripada ada patung kaisar dewa-dewi di dalam kota Yerusalem. Maka otomatis dalam hal keberagamaan, Kekaisaran Romawi tidak bisa mengatur orang-orang Yahudi yang ada di Provinsi Yudea ini, sehingga ada kekhususan. Mereka jadi daerah istimewa, mereka menjadi provinsi istimewa yang tidak diharuskan menyembah kaisar dan dewa-dewi yang lain. Dan kekristenan dalam mata pandangan pemerintahan Romawi adalah merupakan cabang daripada Yudaisme atau agama Yahudi, sehingga sebenarnya juga tidak dipermasalahkan sekalipun tidak menyembah patung kaisar dan bahkan dewa-dewi lainnya. Namun lama-kelamaan seiring dengan berjalannya sejarah, orang-orang Yahudi ini, meskipun mereka diperlakukan secara istimewa, mereka tetap menentang pemerintahan Romawi. Mereka terus melakukan upaya-upaya yang mau menentang Kekaisaran Romawi. Yang berpuncak pada tahun 70 Masehi terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap Kekaisaran Romawi. Dan kaisar waktu itu, Kaisar Vespasianus, memerintahkan Jenderal Titus untuk menghancurkan kota Yerusalem, termasuk bait Allah di dalamnya, dihancurkan. Tahun 70 Masehi itu ada 1.100.000 penduduk kota Yerusalem yang tewas. Dan bait Allah di Yerusalem, bait Allah yang kedua itu diratakan. Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo, megah sekali. Bait Allah kedua dibangun oleh Imam Besar Yosua sesudah pembuangan, dipugar oleh Raja Herodes menjadi megah juga, walaupun tidak semegah bait Allah yang dibangun oleh Salomo pertama itu. Dan bait Allah yang dipugar, direnovasi oleh Herodes itu yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sampai hari ini bait Allah itu tidak pernah dibangun kembali. Nah, jadi saudara-saudara, dalam konteks seperti itulah amanat firman Tuhan diberikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma, dan bahkan melalui surat itu kepada seluruh jemaat Kristen di sepanjang zaman dan di sepanjang tempat. Selain daripada itu, tentang pajak. Di masa Yesus, khusus di Provinsi Yudea, pajaknya tinggi sekali. Dan sebenarnya termasuk juga di kota Roma yang menjadi alamat surat ini. Mengapa tinggi? Karena sistem pajaknya seperti ini. Jadi pemerintah Kekaisaran Romawi menentukan Provinsi Yudea itu pajaknya dalam 1 tahun ya sekitar 10 miliar. Setelah ditentukan, maka dilemparkan kepada para pemodal, kepada para pengusaha. Siapa yang mampu bayar 10 miliar? Dia sendiri yang tagih pajak kepada rakyat. Berbagai macam pajak. Jadi ditenderkan. Maka para pemodal mulai saling baku tindis. Saya bisa bayar 10,5, saya bisa bayar 11, saya bisa bayar 12. Yang paling tinggi itu yang menang tender, menang proyek. Maka
Yang menang proyek pajak itu dia yang kemudian melakukan kalkulasi, dan dalam kalkulasinya tentu dia akan mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin pegang proyek lalu rugi atau pulang pokok. Pasti ada keuntungan, dan bahkan keuntungan yang berkali lipat ganda. Ini orang yang tidak hidup dalam Tuhan ini. Keuntungan berkali lipat ganda. Maka pajaknya, jadi pajak yang digambarkan oleh Alkitab sangat melilit leher. Sangat besar sekali. Nah, dalam konteks ini Yesus pernah dicoba. Katakan kepada kami oleh para ahli Taurat, orang Farisi, apakah kami harus membayar pajak kepada kaisar? Yesus katakan, mana uang logam kalian? Mereka kasih, Yesus perlihatkan, ini gambar siapa? Gambar kaisar. Maka berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak dari Allah. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Hak kaisar apa? Pajak. Hak Allah apa? Hati kita, segenap hidup kita, seantero kehidupan kita, saudara-saudara, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan hitung-hitung. Kita pasti akan menopang, mensupport akan seluruh kegiatan pekerjaan pelayanan dengan pemberian-pemberian kita. Tetap bayar pajak, jangan lupa memberi topangan untuk memajukan pekerjaan pelayanan. Jadi dalam konteks inilah Paulus menulis suratnya kepada jemaat Kristen di Roma, saudara-saudara. Tujuannya apa? Tujuannya orang-orang Kristen waktu itu kemudian oleh karena pemberontakan dari orang-orang Yahudi menyatakan diri, kami bukan Yahudi. Agar supaya tidak dianiaya dan tidak dibunuh seperti yang terjadi tahun 70 di kota Yerusalem itu. Lalu kemudian saudara-saudara, orang Kristen juga mengalami penganiayaan karena tidak mau menyembah kaisar. Oleh karena mereka bukan hidup lagi di Yerusalem, karena mereka ada di Roma, karena mereka ada di wilayah-wilayah kekaisaran Romawi yang bukan Yerusalem, yang diberikan hak istimewa yang saya gambarkan tadi, saudara-saudara. Dan yang didapati tidak menyembah patung kaisar akan ditangkap, dipaksa menyembah patung kaisar, dan bahkan akan menderita dan aniaya. Nah, maksud Paulus ialah kalau toh kita ditangkap, kita dianiaya, kita dihukum mati, biarlah itu karena iman kita, bukan seperti orang-orang Yahudi yang tadi, yaitu apa? Memberontak kepada pemerintah, melawan kepada pemerintah, yang melakukan subversif, menentang, memberontak, melawan pemerintah. Biarlah kita ini dianiaya karena iman kita kepada Yesus, tetapi bukan karena pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah seperti orang-orang Yahudi itu. Nah, jadi seperti itu latar belakangnya. Begitu juga dengan membayar pajak, saudara-saudara. Sebesar apapun pajak yang dituntut, ikuti saja, bayar saja sesuai dengan kemampuan. Kalau boleh, penuhi apa yang dituntut agar supaya tidak mendapatkan penghukuman, supaya aman, agar supaya orang Kristen itu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, warga negara Pax Romana, warga negara Kekaisaran Romawi, dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Romawi yang tidak mengenal Allah pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, jadi Tuhan menghendaki supaya orang Kristen itu menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara teladan. Dan bagaimana itu caranya? Ada dua hal tadi. Mari kita lihat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5 itu. Ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang pesan amanat agar supaya orang Kristen itu tunduk pada pemerintah. Nah, ada 7 alasan mengapa orang Kristen itu harus tunduk kepada pemerintah. Mari kita lihat 7 alasan itu. Yang pertama ada di ayat 1. Ayat 1 sekali lagi saya bacakan begini. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah.
Orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah, karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Ini Alkitab yang katakan. Pemerintah yang mana? Semua pemerintah yang ada. Mau pemerintah yang demokratis, mau pemerintah yang komunis, mau pemerintah kerajaan, monarki, pemerintah apapun bentuk pemerintahan, semuanya berasal dari Allah dan semuanya diangkat oleh Allah, serta semuanya ditetapkan oleh Allah. Maka harus tunduk, saudara-saudara. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen kita diamanatkan untuk tunduk kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketundukan kepada Allah itu adalah tunduk pada pemerintah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tunduk kepada Allah? Yaitu karena dikatakan pada ayat 2a. Ayat 2a katakan begini. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Jadi kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Itu satu. Dua, melawan pemerintah maka melawan Allah, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang memberontak kepada pemerintah berarti dia memberontak kepada Allah. Lalu kemudian muncul pertanyaan, saudara-saudara, jadi bagaimana kalau pemerintah itu kejam? Bagaimana kalau pemerintah itu tidak adil? Bagaimana kalau pemerintah itu korup? Bagaimana kalau pemerintah itu otoriter? Bagaimana kalau pemerintah itu seperti siapa itu? Nazi Jerman, Adolf Hitler. Dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Dia berniat menghilangkan satu ras yang namanya Yahudi, tapi tidak berhasil. Dalam sejarah Israel, Yahudi mau dihilangkan oleh berbagai bangsa, sampai hari ini tidak pernah berhasil. Bagaimana kalau ada pemerintah seperti Adolf Hitler itu, saudara-saudara, yang jahat sekali? 6 juta orang Yahudi dibunuh olehnya. Jadi bagaimana? Nah, saudara-saudara, saya memberikan gambaran berkaitan dengan pertanyaan etis yang krusial ini. Karena firman Tuhan katakan kita harus tunduk pada pemerintah sebab pemerintah adalah ketetapan Allah. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Ada 3 institusi atau lembaga yang diciptakan, diangkat, ditetapkan oleh Allah. 3 institusi itu ialah yang pertama lembaga yang namanya keluarga, yang kedua lembaga yang namanya gereja, yang ketiga lembaga yang namanya negara atau pemerintah. Keluarga diciptakan dan ditetapkan Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa teologi pada ordo penciptaan. Jadi keluarga itu lembaga yang diciptakan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu disebut pada ordo penciptaan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menciptakan keluarga, menetapkan, memberkati suami istri itu. Lalu sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, namun pada akhirnya keluarga itu jatuh dalam dosa juga kan. Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa. Kalau tidak dicipta sesudah manusia jatuh dalam dosa, melainkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, pada akhirnya jatuh juga dalam dosa. Tapi ini kita akan bedakan. Gereja dan pemerintah atau negara itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena keluarga itu adalah lembaga yang diciptakan pada ordo penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka keluarga ini menjadi lembaga prototipe. Jadi contoh utama, ya. Jadi seharusnya di dalam lembaga yang nama keluarga itu, lembaga yang paling sederhana itu, lembaga-lembaga lain termasuk gereja dan pemerintah itu bercermin. Karena keluarga ini menjadi prototipe, contoh utama, gambaran utama, tipe utama dari semua lembaga. Sehingga di dalamnya ada kepala keluarga yang namanya suami,
Dan ada anggota-anggota keluarga, istri, anak-anak, sesi rumah. Dalam satu keluarga, sang kepala keluarga diamanatkan untuk mengasihi anggota keluarga, berdedikasi kepada anggota keluarga, memelihara mensejahterakan anggota keluarga. Anggota keluarga dipanggil untuk taat patuh pada sang kepala keluarga. Nah, prinsip itu kalau diterapkan di dalam gereja, di dalam pemerintahan, dalam negara kan enak sekali. Dalam gereja ketua jemaat kita itu papa kita, kepala keluarga kita. Kita semua kakak beradik. Kepala keluarga mengasihi kita, membangun kita, mensejahterakan kita, dan kita taat patuh kepada pemimpin kita dalam kehidupan bernegara dan di lembaga apapun seperti itu. Dalam konteks provinsi, kepala keluarganya adalah gubernur. Nah, kita anak-anak taat pada kepala keluarga, pada pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga berusaha berjuang untuk mensejahterakan keluarganya. Dalam konteks kota, kabupaten, ya wali kota dan bupati, saudara-saudara. Jadi keluarga ini menjadi prototipe, contoh utama bagi lembaga-lembaga lainnya. Sehingga bayangkan kalau setiap lembaga itu, gereja, pemerintah, lembaga-lembaga swasta, mewujudkan kehidupan sebagai keluarga. Ada suasana kekeluargaan di dalamnya, enak sekali kan? Tapi persoalannya sudah jatuh di dalam dosa sehingga banyak masalah, saudara-saudara. Jadi 3 lembaga ini sejajar, semuanya lembaga ilahi. Karena diciptakan, ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian ketika keluarga di dalamnya suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, apakah keluarga itu jadi bukan lagi diciptakan dan ditetapkan oleh Allah? Tidak kan? Dalam gereja ketika ada anggota jemaat yang murtad, pindah agama lain, ketika ada pelayan-pelayan khusus yang memberikan contoh yang buruk, tidak bisa menjadi teladan, apakah kemudian gereja itu menjadi lembaga yang bukan diciptakan dan ditetapkan Allah? Tidak kan? Begitu juga di dalam pemerintahan, ketika di dalam pemerintahan, di dalam negara ada sistem-sistem pemerintahan yang tidak adil. Di dalam pemerintahan ada oknum-oknum pemerintah yang amoral, yang korupsi, yang jahat, yang tidak adil. Apakah itu berarti negara bukan lagi diciptakan dan ditetapkan oleh Allah? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetap negara itu diciptakan oleh Allah. Pemerintah itu diciptakan, diangkat, ditetapkan oleh Allah. Nah, di sisi lain, kalau toh ada bentuk-bentuk negara yang tidak ideal, sehingga memunculkan potensi-potensi kepala negaranya menerapkan otoriter, diktator. Nah, ini adalah fenomena karena memang dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Maka mari perbaiki sama-sama. Ketika di dalam pemerintahan itu ada oknum-oknum yang jahat, yang tidak adil, yang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang moralnya bejat. Nah, ini karena dosa, saudara-saudara. Mari kita perbaiki secara bersama-sama sesuai dengan hukum dan mekanisme yang berlaku. Maka, meskipun masyarakat itu, Alkitab mengajari kita untuk tidak menentang pemerintah, prinsip nomor 2 tadi. Oleh karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, bukan berarti tidak boleh kasih masukan kepada pemerintah. Bukan berarti tidak boleh memberikan aspirasi kepada pemerintah. Bukan berarti tidak boleh memberikan koreksi, kritik kepada pemerintah. Boleh. Tapi sampaikan semuanya itu dengan penuh rasa hormat. Oleh karena apa? Karena pemerintah itu adalah diangkat, ditetapkan oleh Allah. Bahkan kemudian dikatakan ayat selanjutnya, merupakan hamba Allah, saudara-saudara. Jadi orang lalu kemudian bertanya, jadi kalau begitu apakah people power itu tidak boleh? Siapa bilang tidak boleh? Jadi contohnya di dalam kehidupan masyarakat kita, di pemerintahan kita, bisa saja people power itu diterapkan. Unjuk rasa massa itu bisa saja diterapkan. Tetapi harus berdasarkan koridor hukum,
harus berdasarkan mekanisme sesuai hukum yang berlaku. Minta izin dulu dari kepolisian, tidak dikasih izin jangan. Kalau dikasih izin silakan, tetap terapkan rule, aturan yang berlaku dalam hal unjuk rasa atau demonstrasi massa itu. Walaupun harus diingat bahwa gerakan people power, gerakan unjuk rasa, demonstrasi dengan massa yang besar-besaran selalu mengandung resiko. Resiko penyusupan, resiko psikologi massa. Ada yang bangkitkan amarah, semua jadi marah padahal sebelumnya tidak marah. Ada yang mulai membalikkan kendaraan, yang lain ikut-ikutan. Ini yang namanya psikologi massa, yang menjadi salah satu resiko dari yang namanya people power, saudara-saudara. Unjuk rasa massa. Jadi boleh-boleh saja, tetapi tetap harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara itu, termasuk di negara kita ini. Jadi saudara-saudara, itu 1 dan 2. Sekarang yang ketiga, mengapa kita harus tunduk pada pemerintah? Karena pemerintah diberi wewenang oleh Allah untuk menghukum. Coba kita lihat itu pada ayat 2b. Ayat 2b katakan begini. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi pemerintah itu diberi otoritas, wewenang oleh Allah untuk memberikan hukuman. Maka silakan sampaikan koreksi, sampaikan aspirasi, people power silakan. Tapi kalau sampai langgar aturan, hati-hati. Pemerintah diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan penghukuman. Tidak salah pemerintah kalau menghukum jika rakyatnya menyimpang dari aturan dan melanggar hukum-hukum yang ada. Nah, jadi saudara-saudara, yang ketiga itu. Yang keempat, ayat 3. Ayat 3 katakan begini. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin atau pemerintah, kecuali orang yang berbuat jahat. Yang keempat, mengapa kita harus takluk kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah diberikan tugas oleh Allah untuk mengekang kejahatan. Untuk mengekang kejahatan. Supaya apa? Supaya kejahatan tidak merajalela di dunia ciptaan Tuhan ini. Agar supaya kejahatan bukannya makin hari makin membesar dan merajalela, bahkan makin hari makin dieliminir, makin hari makin minimalisir, makin hari makin dikurangi. Nah, karena itu tadi pemerintah diberikan wewenang, kuasa untuk menghukum, agar supaya keadaan masyarakat itu makin hari makin menjadi lebih baik, makin hari makin menjadi lebih tertib, agar supaya masyarakat itu takut melakukan kejahatan. Karena apa? Karena pemerintah itu diangkat oleh Allah untuk menjalankan fungsi kontrol bagi manusia, bagi masyarakat, supaya siapa yang berbuat kejahatan maka dia akan dihukum. Dia akan menghadapi dengan persoalan hukum. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Mengapa kita harus tunduk pada pemerintah? Ayat 4a katakan begini. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi Presiden Jokowi itu hamba Allah. Wakil Presiden hamba Allah. Ketua DPR, MPR hamba Allah. Gubernur, wali kota, pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya hamba Allah. Eksekutif itulah pemerintah yang menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Legislatif itulah pemerintah yang tugasnya ialah menyusun undang-undang, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah, termasuk memiliki fungsi budgeting,
memikirkan, menyusun anggaran dari suatu negara. Agar supaya apa? Agar supaya eksekutif menjalankan pemerintahan sesuai anggaran yang ditetapkan. Jangan macam-macam, jangan lebih. Kalau kurang boleh, akan tetapi semua harus tergapai. Jangan karena mau kurang-kurangi, mau hemat-hemat, efisien-efisien, lalu ada dari misi, dari tugas pemerintah yang tidak dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi harus sesuai budget yang ditetapkan oleh legislatif. Yudikatif apa? Mereka lah yang menjalankan kontrol terhadap perundang-undangan, hukum, aturan-aturan yang berlaku. Sehingga kalau ada yang melanggar aturan, maka mereka yang menegakkan hukum atas para pelanggar aturan itu. Jadi saudara-saudara, pemerintah dikatakan adalah hamba Allah. Berarti sebagai perantara Allah kepada manusia, kepada masyarakat dalam satu negara, untuk mendatangkan dan menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bukankah kita mengalaminya di bangsa kita ini? Bukankah kita mengalami kemajuan-kemajuan dalam hal kebaikan, kesejahteraan di tengah-tengah provinsi kita, di kota Manado kita ini? Lihatlah pembangunan di kota Manado ini yang sangat syarat. Lihatlah ancaman-ancaman banjir yang makin hari makin dieliminir oleh karena pembangunan gorong-gorong yang sangat syarat masif di berbagai tempat di kota ini saya lihat. Oleh karena pembangunan jalan-jalan dan berbagai sarana prasarana yang ada, hebat sekali. Pemerintah sedang menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah untuk apa? Untuk memajukan kebaikan kehidupan masyarakat, masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia, masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat kota Manado. Itu yang kelima. Yang keenam, bukan cuma sampai wali kota, sampai camat, sampai lurah, sampai ketua-ketua lingkungan yang orang bilang palak, semua itu adalah hamba Allah. Yang keenam, kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah diberi wewenang untuk memberikan hukuman yang berat. Tadi baru bicara hukuman secara umum. Tetapi sekarang bahkan hukuman yang berat. Coba kita baca itu di dalam ayat 4b. Ayat 4b katakan begini. Jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, maksudnya kepada pemerintah. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melaksanakan hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan yang berat. Dan hukuman yang berat itu disimbolkan dengan pedang. Karena itu pemerintah boleh menyandang pedang, bukan hanya boleh tetapi diberikan pedang oleh Tuhan. Diberikan senjata oleh Tuhan. Karena itu polisi dipersenjatai, militer dipersenjatai, dan bahkan oknum-oknum pemerintah sipil ada yang dipersenjatai. Nah, jadi saudara-saudara, pedang itu berbicara apa? Berbicara penghukuman yang berat. Pedang itu melakukan apa? Pedang itu melukai, bahkan membunuh. Jadi kalau bukan untuk membunuh, hukuman mati, Alkitab tidak akan mengatakan seperti ini. Bukan percuma pemerintah diberikan pedang. Jadi hukuman mati itu alkitabiah sekali, saudara-saudara. Untuk para pelanggar hukum yang berat, seperti apa? Teroris, membunuh manusia dengan enteng. Begitu banyak orang tewas oleh karena bom bunuh diri misalnya, atau oleh karena serangan senjata. Untuk siapa? Pengedar narkoba yang membunuh perlahan-lahan generasi muda dan bahkan generasi tua, para pengguna narkoba. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat,
pemerintah diberikan otoritas untuk melakukan hukuman mati, saudara-saudara. Dulu di Israel ada hukum Taurat. Dalam hukum Taurat ada yang namanya hukum lex talionis. Lex talionis itu artinya hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Hukum itu bagus sekali. Tujuannya supaya masyarakat takut melakukan kriminalitas, kejahatan, membunuh orang dengan sembarangan. Karena itu di Israel jarang sekali, sangat jarang, hampir tidak ada kriminalitas pembunuhan, karena hukum lex talionis yang ada di dalam hukum Taurat itu. Tetapi kemudian di zaman Perjanjian Baru Yesus mengkritik karena para ahli Taurat kemudian salah menafsirkan hukum lex talionis. Mereka jadi menafsirkan bahwa berarti Allah menghendaki balas dendam. Yesus katakan bukan itu. Yesus katakan di Matius 5 ayat 48, kamu sudah mendengar firman yang berkata, jangan membunuh. Akan tetapi saya mengatakan kepadamu, kata Yesus, kamu harus mengasihi musuhmu. Kamu sudah mendengar firman yang berkata, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Itu. Kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Ini ajaran dari ahli Taurat pada waktu itu. Yesus katakan, salah. Aku katakan kepadamu, kasihilah orang-orang yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu, bahkan membunuh kamu. Itu yang benar. Nah, jadi saudara-saudara, kalau sesungguhnya diterapkan hukum seperti itu, sebenarnya orang takut sekali melakukan kejahatan-kejahatan kriminalitas. Di bangsa kita ini saya mengenal ada orang yang tikam orang yang ditikam tewas, meninggal, masuk penjara 12 tahun. Ada remisi-remisi, ada keringanan-keringanan, praktis cuma 5 tahun di dalam penjara, keluar, ringan sekali. Begitu keluar penjara dia bangga-bangga. Jangan macam-macam, ini orang dalam ini, maksudnya orang dari penjara. Dia bangga-bangga supaya orang-orang takut kepadanya. Membunuh orang dianggap sebagai prestasi, saudara-saudara. Karena apa? Ringannya penghukuman yang ada. Padahal Alkitab memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang berat pada para pelaku kejahatan yang berat yang tidak dapat ditolerir lagi. Pedang, hukuman mati. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketujuh dikatakan kita harus tunduk kepada pemerintah, bukan hanya karena kita takut pada murka Allah, tetapi karena suara hati, karena bahasa aslinya suneidesis, karena hati nurani. Jadi hati nurani itu adalah suara batin. Hati nurani itu adalah tempat yang kecil di dalam jiwa kita, di mana Allah berbicara, memberitahu tentang yang baik dan yang jahat, tentang yang benar dan yang salah. Plato mengatakan suneidesis, suara hati nurani adalah lonceng yang akan berbunyi dengan keras tatkala kita tergoda untuk melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Jadi orang tahu itu salah. Orang tahu itu jahat, tapi orang mulai suka melakukan. Ini doi banyak ini, backing job biar korupsi. Suara hati berbicara. Kata Plato itu adalah alarm, lonceng. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kejahatan. Supaya kita tidak melakukan kejahatan. Jadi ini 7 alasan mengapa kita harus tunduk pada pemerintah. Yang paling terakhir, poin yang kedua dari perikop ini, orang Kristen itu harus mendukung pemerintah dengan membayar pajak. Ini ada kaitan dengan peran pemerintah untuk memajukan kebaikan masyarakat. Makin masyarakat taat membayar pajak, maka makin majulah bangsa dan negara kita, masyarakat kita, kesejahteraan kita. Dan kita menyaksikan sekali lagi banyak sekali indikator kemajuan di kota kita, di provinsi kita, di negara kita. Dan sebagian itu disebabkan oleh karena pajak yang kita bayar. Macam-macam pajak, dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai dan lain-lain sebagainya. Bayar pajak.
Ini firman Tuhan yang diamanatkan kepada kita. Mari kita menjadi pembayar pajak yang taat kepada pemerintah. Nah, jadi ini dua hal yang menjadi pengajaran firman kepada kita hari ini untuk menjadi warga gereja yang baik, warga gereja yang adalah warga negara yang baik dan dapat diteladani. Terpujilah Kristus. Amin. Saat ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita meletakkannya dengan penuh ucapan syukur sambil menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur.
kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami telah meletakkan sejumlah rupiah di wadah-wadah persembahan yang tersedia. Pertama-tama sebagai tanda syukur dan pengakuan kami bahwa segala yang dapat kami makan, kami minum, kami pakai, kami tinggali, dan bahkan oksigen yang boleh kami hirup dan lepaskan adalah bersumber daripadamu, adalah pemberianmu. Kami bersyukur Tuhan. Tetapi juga yang kedua, tanda seperti rupiah yang kami letakkan itu. Demikianlah hidup kami letakkan ke dalam tangan anugerah dan kuasa-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Gembala pemelihara yang sempurna bagi kami. Maka kepadamu saja kami sandarkan dan letakkan hidup kami. Biar Engkau yang membawa kami di hari-hari yang kami jalani menuju pada masa depan yang Engkau sudah rancangkan atas kami. Terimalah persembahan kami, terima dengan suka hati Tuhan, dan berkatilah kas perbendaharaan jemaat-Mu, supaya selalu ada anggaran yang cukup yang tersedia di dalamnya, demi kelancaran dan kemajuan pekerjaan pelayanan. Berkati Komisi PSDD yang turut berjuang untuk mencari dan mensuplai dana dalam rangka kebutuhan-kebutuhan pelayanan diakonal di jemaat-Mu ini. Semua kegiatan dan upaya untuk menggalang dana demi kelancaran dan kemajuan pelayanan, kami mohon Tuhan Engkau berkati. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diundang jemaat berdiri dan nyanyikan Indonesia Negara. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.